Halo guys, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Jangan pernah bosan ya mendengarkan materi dari pelajaran kami. Kali ini kami membahas tentang kepemimpinan, tapi sebelumnya kami perkenalkan diri lagi ya. Perkenalkan kami kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Cindy Milasari Tanggang, Eva Lovita Piaritonang, Maria Ninsin Lumansyantar, dan Indah Hutagalung. Oke, kita langsung masuk ke materi pembelajarannya aja ya guys. Oke lah, kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu kepemimpinan. Pengertian dari kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Singkatnya, dalam pengertian yang sederhana, bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain atau seni mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan suatu konsep abstrak, akan tetapi hasilnya nyata. Kadangkala kepemimpinan mengarah kepada seni, akan tetapi sering pula berkaitan dengan ilmu. Pada kajian tentang kepemimpinan ini, paling tidak ada 3 definisi, yaitu pemimpin, di mana pemimpin adalah satu peran dalam sistem tertentu. Oleh karena itu, seseorang dalam peran normal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan yang belum tentu mampu menjadi pemimpin. Pemimpin juga pada hakikatnya seorang yang punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain di dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Kekuasaan itu tersendiri berarti kemampuan yang mengarahkan dan mempengaruhi bawahan sehubungan dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakannya. Di mana ada 2 fungsi pemimpin, yaitu yang pertama fungsi utama dan kedua ada fungsi pelengkap. Fungsi utama adalah fungsi sebagai orang yang menjalankan kepemimpinan sebagai perencana, sebagai pembuat keputusan, sebagai ahli, sebagai wakil kelompok, sebagai pengawas hubungan dalam kelompok, sebagai orang yang mampu memberikan hadiah dan hukuman, dan sebagai penengah atau pendamai. Sedangkan fungsi pelengkap adalah fungsi sebagai modal atau contoh, sebagai simbol kelompok, sebagai pengganti tanggung jawab individu, sebagai orang yang mempunyai ideologi, sebagai tokoh ayah, dan sebagai orang yang dipersalahkan. Selanjutnya ada prinsip kepemimpinan. Yang pertama itu kenali diri sendiri dan usaha untuk adanya meningkatkan diri. Yang kedua, ahli dalam hal teknis. Yang ketiga, mencari tanggung jawab dan mengambil tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Yang keempat, membuat keputusan yang tepat. Yang kelima, memberikan contoh. Keenam, kenali anggota dan perhatikan kesejahteraan mereka. Ketujuh, selalu memberitahu. Kedelapan, kembangkan rasa tanggung jawab kepada anggota. Kesembilan, pastikan bahwa tugas dimengerti, diawasi, dan diselesaikan. Yang ke-10, berlatih sebagai tim. Dan yang terakhir, gunakan kemampuan penuh. Materi selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan. Tipe pertama ada tipe autokratis. Seorang pemimpin yang autokratis memiliki ciri kepemimpinan sebagai berikut: menganggap organisasinya sebagai milik pribadi, mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaan formalnya, dan dalam tindakan pergerakannya sering mempergunakan pendekatan yang menggunakan unsur pemaksaan dan manipulatif atau bersangkutan dengan hukum. Tipe yang kedua ada tipe militaritis. Seorang pemimpin dengan tipe militaritis tidak berarti selalu seorang pemimpin dari organisasi militer. Seorang pemimpin yang bertipe militaritis adalah seorang pemimpin yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan sebagai berikut. Pertama, dalam menggerakkan bawahan lebih sering menggunakan sistem perintah. Yang kedua, dalam menggerakkan bawahan senang bergantung pada pangkat dan jabatannya. Yang ketiga, senang dalam formalitas yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan. Yang kelima, ada sukar menerima kritikan dari bawahannya. Dan yang terakhir, menggemari upacara-upacara untuk berbagai kegiatan. Tipe yang ketiga ada tipe paternalitis. Seorang pemimpin bertipe paternalitis memiliki ciri-ciri kepemimpinan sebagai berikut. Yang pertama, menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa. Yang kedua, bersikap selalu melindungi atau overprotective. Yang ketiga, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk ikut mengambil keputusan. Yang keempat, ada jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Dan yang kelima, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, atau sering bersikap maha tahu. Tipe yang keempat ada tipe karismatis. Seorang pemimpin yang karismatis memiliki daya penarik yang amat besar. Oleh karena itu, pada umumnya memiliki pengikut dalam jumlah yang besar. Meskipun para pengikut tersebut sering tidak dapat menjelaskan mengapa mereka menjadi pengikut pemimpin tersebut, sulit untuk mengetahui mengapa seorang menjadi pemimpin yang karismatis.
karena dari mana asal karismanya memang sulit untuk ditelusuri. Sering disebut bahwa pemimpin yang karismatis diberikan kekuatan gaib, kekayaan, profil kesehatan yang tidak dipergunakan sebagai karismati untuk karisma. Sebagai contoh itu Gandhi bukanlah orang kaya ataupun memiliki wajah yang tampan. Tipe yang kelima ada tipe demokratis. Seorang pemimpin yang demokratis memiliki ciri-ciri dan dalam kepemimpinannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam proses pergerakan bawahan melalui kritik tolak dari pendapat bahwa manusia adalah makhluk termulia. Yang kedua, selalu berusaha menyelaraskan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari para bawahannya. Yang ketiga, senang menerima saran, pendapat, dan bahkan kritik dari bawahannya. Keempat, selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam upaya mencapai tujuan. Yang kelima, dengan ikhlas memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan untuk berbuat kesalahan yang kemudian dibandingkan dan diperbaiki agar bawahan tidak lagi berbuat kesalahan yang sama, tetapi tetap berani untuk berbuat kesalahan yang lain. Yang keenam, selalu berusaha untuk menjadikan bawahan lebih sukses daripada dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah berusaha mengembangkan kapasitas dirinya. Selanjutnya kita masuk ke struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan adalah sebuah alur kerja dan tanggung jawab yang menjelaskan bagaimana hubungan antar karyawan atau anggota dengan pemilik bisnis atau manajer sebagai pemimpin. Dalam bisnis dikenal dua struktur kepemimpinan, yaitu struktur kepemimpinan horizontal atau sejajar dan vertikal atas bawah. Secara alami, bisnis startup biasanya menggunakan struktur kepemimpinan horizontal yang mana fokus pada pendekatan karyawan dengan lapisan manajemen yang sedikit namun otoritas kerja yang luas. Sebaliknya, bisnis kecil yang masih berkembang menggunakan struktur vertikal yang tradisional yang hierarki organisasi dengan manajemen yang kuat dan karyawan sebagai bawahan. Struktur atas bawah versus sejajar. Struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal memiliki hasil yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan. Dalam struktur vertikal, organisasi memiliki rantai manajemen. Keputusan biasanya dibuat dari atas ke bawah. Mayoritas keputusan ditentukan oleh tingkat atas dalam rantai tersebut. Dalam organisasi besar, menggunakan sistem atas bawah ketika membuat keputusan akan mempermudah daripada menunggu setiap anggota dalam tim untuk berkumpul dan berdiskusi. Struktur horizontal lebih berpusat pada kerjasama tim daripada menggunakan sistem hierarki. Model kepemimpinan horizontal ini menghilangkan tembok pembatas dalam struktur organisasi, sehingga semua karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena rantai pemerintah dalam struktur kepemimpinan horizontal sangat kecil atau hanya satu lapis pengambilan keputusan, cenderung lebih cepat dan efektif. Hal ini efektif untuk usaha kecil atau perusahaan yang baru beroperasi. Selanjutnya, sudah ditentukan versus berbagi. Struktur kepemimpinan vertikal menggunakan sistem hierarki dalam perusahaan yang berdasarkan pada penentuan posisi atau peran yang telah ditentukan. Karyawan dapat lebih mudah mengenali rantai komando dan hubungan pelaporan tanggung jawab dalam perusahaan. CEO dalam perusahaan berada pada level tertinggi dalam tangga perusahaan yang mendelegasikan otoritas dan tingkat manajer yang mengatur karyawan sesuai dengan garis otoritasnya. Secara singkat, tidak adanya kebingungan ketika menentukan kepada siapa perusahaan karyawan harus melaporkan tanggung jawab dan masalah. Hal yang lebih memusingkan untuk struktur kepemimpinan horizontal di mana karyawan tidak mengetahui kepada siapa untuk melaporkan pekerjaannya karena tanggung jawab dibagi dalam organisasi. Struktur organisasi yang kecil mungkin membuat karyawan lebih mudah melihat kontribusi kerjanya untuk perusahaan, namun peran karyawan tersebut menjadi tidak jelas dan pemimpin dalam proyek kadang menjadi frustasi karena kurang pendapat otoritas. Struktur selanjutnya itu perlu diketahui versus transparan. Perbedaan yang sangat mencolok antara struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal adalah pada tingkat transparansi dalam organisasi. Perusahaan memiliki struktur vertikal biasanya membagi informasi untuk hal yang perlu diketahui. Sebagai tambahan, karena perusahaan yang menganut struktur kepemimpinan vertikal memiliki lapisan manajemen yang banyak, kekurangannya adalah informasi yang disampaikan kepada atasan tertinggi menjadi kacau. Struktur kepemimpinan horizontal sebaliknya menuntut transparansi antara aspek dan bisnis. Hilangnya tembok pembatas dalam struktur organisasi membantu mempersingkat komunikasi dan kolaborasi dalam lingkup kerja, mendorong moral karyawan dalam proses bisnis. Transparansi adalah karakteristik alami dalam struktur organisasi yang berpusat pada karyawan. Untuk struktur organisasi hierarki, perusahaan akan transparan apabila manajemen bersifat transparan. Selanjutnya itu kita versus mereka. Bagaimana karyawan saling merasakan satu sama lain dalam sebuah organisasi? Model kepemimpinan vertikal biasanya terlihat pada perusahaan besar, dapat menciptakan perasaan kita versus mereka dalam perusahaan.
karena manajer dan karyawan berada pada level yang berbeda. Struktur kepemimpinan horizontal mengurangi perasaan tersebut dengan mengutamakan bakat keterampilan daripada hierarki manajemen, sehingga sedikit divisi yang muncul di antara manajemen dan karyawan. Namun, perusahaan dengan struktur kepemimpinan vertikal maupun meningkatkan pertumbuhan individu karena karyawan memiliki kesempatan yang menanjak dalam tangga korporasi. Organisasi yang sejajar tidak memiliki ruang yang cukup untuk pergerakan ke atas, meskipun karyawan dapat berkembang secara profesional melalui pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus yang mengenai tentang kepemimpinan. Kami ambil dari seorang tokoh yang bernama Dr. Andus Hartono dalam Departemen Produksi. Dr. Hartono telah menjadi manajer tingkat menengah dalam Departemen Produksi suatu perusahaan kurang lebih 6 bulan. Hartoyo bekerja pada perusahaan setelah dia pensiun dari tentara. Semangat kerja departemennya rendah sejak dia bergabung dalam perusahaan. Beberapa hari karyawan menunjukkan sikap yang tidak puas dan agresif. Pada jam istirahat makan siang, Hartoyo bertanya kepada Dr. Andus Abdul Hakim, AK manajer Departemen Keuangan, apakah dia mengetahui tentang semangat kerja yang rendah dalam Departemen Produksi. Abdul Halim menjawab bahwa dia telah mendengar secara informasi melalui komunikasi Graven bahwa karyawan Hartoyo merasa tidak senang dengan pengambilan semua keputusan yang dibuat dirinya sendiri. Hartoyo menyatakan, dalam tentara saya membuat suatu keputusan untuk bagian saya dan semua bawahan mengharapkan saya untuk berbuat seperti itu. Pada kasus ini, gaya kepemimpinan digunakan oleh Hartoyo adalah gaya kepemimpinan otoriter, yaitu gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil sendirinya secara penuh. Gaya kepemimpinan otoriter ini pemimpin mengendalikan semua aspek kegiatan. Pemimpin memberitahukan sasaran yang ingin dicapai dan cara untuk mencapai sasaran tersebut, baik itu sasaran utama maupun sasaran minotnya. Keuntungan dalam menggunakan gaya kepemimpinan otoriter adalah bawahan tidak perlu memikirkan apapun. Bawahan cukup melaksanakan apa yang diputuskan oleh pemimpin. Kelemahan dalam menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, semua aspek kegiatan dalam perusahaan dikendalikan oleh pemimpin, sehingga apabila ada suatu masalah dalam perusahaan tersebut, semua hanya tergantung pada pemimpin dan bawahan tidak boleh ikut campur dalam pengambilan keputusan, sehingga kurang adanya kerjasama dalam perusahaan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan dari materi kita ini adalah berdasarkan berbagai pendapat bisa disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan adalah seseorang menjadi seorang pemimpin merupakan mereka yang punya kualitas dengan sikap seorang sebagai pemimpin. Tentu dari proses mereka telah mengalami pengorbanan, usaha, belajar mandiri, serta kehancuran. Masing-masing struktur kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung bagaimana usaha Anda, serta kebutuhan dan budaya dari perusahaan Anda. Silakan Anda sesuaikan dengan usaha Anda dalam memiliki struktur kepemimpinan mana yang lebih cocok. Tidak ada yang benar atau salah dalam memimpin sebuah usaha. Anda hanya perlu belajar, dan jika mengalami masalah, Anda bisa berkomunikasi dengan profesional seperti bisnis coach dan bisnis konsultan seperti yang Anda memimpin lebih baik lagi. Sekian dari pemaparan materi kami pada pertemuan kali ini. Jika ada dari pemaparan materi kami ini ada materi yang kurang tepat atau ada kata yang salah, kami dari kelompok 5 minta maaf atas kesalahan kami. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.